Motor balap motocross pada umumnya menggunakan basic mesin single cylinder. Penggunaan jenis mesin single cylinder ini tentunya bukanlah tanpa alasan, karena single cylinder mempunyai beberapa kelebihan, diantaranya seperti dimensinya yang ringkas, bobotnya yang ringan, serta torsinya yang lebih mudah dicapai di putaran RPM rendah. Sehingga berkat adanya kelebihan mesin single cylinder tersebut, manuver motocross bisa menjadi lebih lincah ketimbang menggunakan mesin multi cylinder. Namun bagaimana jadinya jika motor balap motocross ini dijajali dengan mesin 2 tak 2 silinder? Membayangkannya saja mungkin terlihat agak rumit, namun inovasi unik ini pernah dilakukan oleh pabrikan roda 2 asal Italia yaitu Gilera. Pada tahun 1980, Gilera menghadirkan sebuah gebrakan baru dengan membuat motor balap motocross bermesin 2 tak twin cylinder yang diberi nama sebagai Gilera B125 Bisilindrika. Motor ini merupakan karya Jan Witteven, seorang engineering jenius asal Belanda yang sebelumnya sempat bekerja sebagai kepala departemen balap Hercules DKW, dan selanjutnya di pertengahan tahun 70-an ia bekerja sebagai pengembang motor trail di pabrikan Simonini. Selain itu, Jan Witteven juga merupakan insinyur engineering yang berperan penting dalam pengembangan prototipe motor balap GP sekaligus motor balap superbike pabrikan Aprilia yang sukses menorehkan beberapa gelar juara dunia di balapan WSBK. Berkat pengalamannya di bidang otomotif khususnya dalam pengembangan motor balap, pada tahun 1978, Jan Witteven dipercaya oleh pabrikan Gilera untuk bekerja sebagai kepala departemen balap motocross Gilera. Di era tersebut, beberapa motocross hadir dengan teknologi yang semakin berkembang, di antaranya seperti penggunaan suspensi belakang monoshock, desain sasis yang lebih advance, serta hadir mengusung mesin berpendingin cairan yang jauh lebih bertenaga. Untuk menghadapi persaingan ini, Jan Witteven ditugaskan untuk meracik ulang motocross 125cc Gilera dari semula menggunakan mesin single cylinder berpendingin udara dengan tenaga 22 horsepower, direvisi total oleh Witteven memakai sasis dan suspensi serba baru, serta mesin berpendingin cairan yang mampu menghasilkan tenaga 28 horsepower atau tenaganya lebih besar 6 horsepower dari versi sebelumnya, sehingga motor ini sukses membawa Gilera memperoleh gelar juara nasional di Italia. Namun walaupun motor ini mampu bersaing secara kompetitif dengan motor sekelasnya, Jan Witteven merasa belum puas dengan pencapaiannya tersebut karena ia masih mempunyai keinginan untuk membuat motor yang tidak hanya kompetitif di lintasan, namun juga mempunyai mesin yang performanya bisa melampaui kompetitor sekelasnya. Alhasil, agar cita-citanya ini bisa tercapai, pemikiran jenius Witteven mengarahkannya untuk melahirkan sebuah proyek gila, yaitu membuat motocross 125cc bermesin 2 silinder yang dinamakan sebagai Gilera B125 Bisilindrika, atau dalam bahasa Indonesia berarti Gilera B125 2 silinder. Seperti halnya motor-motor balap di kejuaraan GP era 60-an, di mana selama regulasi tidak melarang, motor balap yang menggunakan jumlah silinder lebih banyak akan berpeluang lebih bagus dalam memenangkan balapan. Dalam konteks ini, Jan Witteven juga mempercayai bahwasanya menambah jumlah silinder adalah salah satu cara yang bisa dilakukan agar bisa melampaui performa motor dengan kapasitas mesin yang sama. Ide dari Jan Witteven ini pun akhirnya bisa diterima oleh para manajer Gilera, dan para pemimpin perusahaan juga melihat peluang bagus lainnya, karena berkat adanya inovasi ini, bisa saja Gilera akan menjadi bahan perbincangan banyak orang, dan diharapkan hal ini bisa mengiklankan sekaligus mempopulerkan nama Gilera di mata dunia. Namun untuk mewujudkan mesin multisilinder di sebuah motocross tentunya bukanlah perkara mudah, karena dimensi serta bobot mesin multisilinder ini akan berpengaruh signifikan terhadap performa dan juga kelincahannya. Maka dari itu, ketika mengerjakan proyek ini, Jan Witteven memilih untuk menyematkan konfigurasi mesin tandem twin, alias posisi satu silindernya berada di depan dan silinder lainnya berada di belakang, di mana salah satu kelebihan konfigurasi mesin tandem twin ini adalah dimensi lebarnya yang tidak jauh berbeda dengan mesin single cylinder. Karena dimensi mesin ini cukup ringkas jika dibandingkan V-twin ataupun inline twin, Jan Witteven bahkan bisa memasangkan mesin tandem twin ini ke dalam sasis Gilera 125 single cylinder versi pendingin udara
sehingga hal tersebut dapat memangkas biaya riset, dan Whitaven hanya perlu memikirkan bagaimana ketebalan sasis yang tepat untuk mesin ini. Whitaven merancang mesin ini dengan kemiringan silinder 50 derajat condong ke depan, dengan ukuran bor 44 mm dan stroke 41 mm, yang jika ditotal, tiap silindernya berisikan 62,3 cc, dan untuk saluran intake-nya, ia memilih menggunakan rotary disc valve yang memungkinkan tata letak dua buah karburatornya berada di sisi kanan mesin. Sementara itu, agar posisi knalpotnya terkondisikan, lubang knalpot pada silinder belakang diletakkan di bagian belakang silinder yang mengarah langsung ke subframe belakang, sedangkan lubang knalpot silinder depannya berada di depan silinder, dengan perut knalpot yang melintasi bagian kiri mesin. Kombinasi unik ini membuatnya seolah terlihat seperti hanya memakai satu buah knalpot saja, karena salah satu selincernya tersembunyi di bagian bodi belakang motor. Mesin 2 tak tandem twin racikan Whitaven ini, tiap silindernya mempunyai pengapian tersendiri, yang tujuan utamanya agar menghasilkan pengapian maksimal di masing-masing ruang bakar. Dan hasilnya, power puncak mesin Gilera B125 bisilindrika ini diklaim mampu memutahkan 44 horsepower pada 15.500 rpm di roda belakang, yang mana ini adalah catatan tenaga yang cukup besar untuk motocross 125 cc di masanya. Sebagai perbandingan, motocross 125 cc pada waktu itu, rata-rata range tenaganya berada di kisaran 20-an sampai 30-an horsepower saja. Bahkan jika dibandingkan YZ125 modern, tenaga Gilera B125 ini masih terbilang lebih besar. Pasalnya power YZ125 di roda belakang hanya berada di kisaran 34 horsepower saja. Karena mesin tandem twin mempunyai bobot lebih berat dari mesin silinder tunggal, Whitaven mencoba mengatasi hal ini dengan menyematkan material eksotik di beberapa part motor ini, diantaranya seperti penggunaan bottom suspensi depan berbahan magnesium, tutup trommel magnesium, knalpot dari aluminium, water pump dari magnesium, sampai mangkok karburator yang juga terbuat dari bahan magnesium. Hasilnya, berkat kombinasi material eksotik ini, bobot total Gilera B125 mampu dipangkas menjadi 92 kg saja dalam kondisi kering, atau hanya selisih 4 kg lebih berat dari versi single silindernya. Gilera B125 bisilindrika mengawali debutnya di kejuaraan balap motocross dunia kelas 125 cc pada bulan Maret tahun 1980, dan kemunculannya saat itu cukup menghebohkan publik karena suara mesin 2 silindernya terdengar sangat berbeda dari motor lainnya. Franco Perfini ditujuk sebagai satu-satunya pembalap yang menunggangi motor ini, karena selain pernah menjadi juara nasional Italia, dibandingkan ketika pembalap yang dimiliki tim Gilera saat itu, Perfini memiliki postur tubuh paling kecil, sehingga dinilai cukup ideal untuk memaksimalkan power to weight ratio motor ini. Debut pertama Gilera 125 di kancah balap sebenarnya tidaklah semulus yang diharapkan, karena pada seri balapan pertama yang diselenggarakan di Belanda, Perfini mengaku kesulitan saat mengendarai motor ini, sehingga ia meminta agar tenaganya diturunkan menjadi 38 horsepower. Permintaannya ini sangat jarang terjadi di kelas 125 cc, karena biasanya pembalap akan meminta tenaga yang lebih besar, dan itu artinya hal tersebut membuktikan kalau tenaga Gilera B125 memang terbukti liar. Sayangnya, meski secara spek cukup menjanjikan, Gilera B125 mempunyai banyak masalah terutama soal ketahanannya, karena selama debutnya, motor ini mengalami berbagai masalah, mulai dari trouble pada krek as, sampai rangkelnya yang patah. Franco Perfini sendiri mengatakan kalau motor ini memiliki karakter yang berat di bagian depan, yang membuat traksi roda belakangnya kurang, sehingga motor ini cenderung lebih menguras banyak tenaga saat dikendarai, dan Franco Perfini sendiri seringkali mengalami oversteer saat melibas tikungan. Selain itu,
Perfini juga mengatakan kalau torsi motor ini terbilang kecil, yang membuatnya lebih lambat keluar dari trek berlubang dan mengakibatkannya sulit dipacu kencang saat melewati gundukan tanah yang dalam. Namun di sisi lain, Perfini juga mengakui kalau motor ini cocok digunakan di beberapa sirkuit yang permukaannya cenderung mulus dan tidak banyak gundukan tanah, seperti halnya sirkuit motocross Yugoslavia ataupun Jerman, karena di trek tersebut motor ini bisa dibilang mendominasi dan dikatakan bisa melaju sangat kencang terutama saat di lintasan lurus. Pada seri balapan Yugoslavia, Perfini sempat memimpin balapan selama beberapa lap, namun sayangnya karena sasisnya mengalami kerusakan, Perfini gagal memenangkan balapan dan catatan terbaiknya selama mengendarai Gilera B125 adalah seri balap Jerman, karena di sana Perfini mampu finish di urutan keempat. Namun di seri balap selanjutnya, motor ini tetap sulit menemukan performa terbaiknya, sehingga di seri balap Finlandia yang penuh dengan lumpur dan bebatuan menjadi seri balapan terakhir bagi Perfini dengan Gilera B125, karena di trek tersebut Perfini tidak sanggup lagi memacu motor ini. Pasalnya sepanjang balapan, ia kerap kali terjatuh dan tergelincir. Sikap Perfini yang menyatakan angkat tangan mengendarai Gilera B125B Silindrika pada akhirnya membuat tim Gilera bersitegang dengan Perfini, sehingga Perfini menyelesaikan musim tersebut dengan mengendarai versi single silinder dari motor ini, untuk kemudian di tahun 1981, Franco Perfini memutuskan untuk berpindah ke tim balap Cagiva, karena hubungannya yang sudah tidak akur lagi dengan tim Gilera. John Whitehaven sendiri sebenarnya sudah berupaya menyesuaikan settingan dari motor ini agar performanya bisa tetap bagus saat digunakan, namun semua upayanya tersebut sama sekali tidak menyelesaikan masalah, karena secara keseluruhan, motor ini tetap saja sulit untuk dikendalikan. Setelah satu musim pasca percobaan, Whitehaven yang telah mengumpulkan data selama satu musim, mengevaluasi semua kekurangan dari Gilera B125B Silindrika ini, dan rumornya motor ini akan mendapatkan pembaruan signifikan pada sektor sasis, berikut konfigurasi karkas baru, yang kinerja naik turunnya bergerak secara bersamaan. Namun sayangnya Gilera B125B Silindrika tidak pernah lagi mendapatkan kesempatan untuk membuktikan perubahannya, karena regulasi FIM tidak memperbolehkan lagi mesin 2 silinder berlaga di balapan motocross mulai tahun 1981. Dilansir dari motocross.it, pelarangan penggunaan mesin 2 silinder ini merupakan permintaan langsung dari pihak KTM, dan dikhawatirkan jika suatu saat mesin tandem twin ini sukses, maka tidak menutup kemungkinan mesin Gilera ini akan menjadi acuan utama, sehingga pabrikan lain otomatis akan beradaptasi untuk membuat mesin serupa yang berdampak pada biaya riset yang semakin mahal. Whitehaven yang kecewa dengan keputusan ini, pada akhirnya tidak melanjutkan pengembangan Gilera B125, dan karena mesin tandem twin ini terbentur oleh regulasi, pihak Gilera tidak pernah membawa motor ini ke jalur produksi. Secara perkembangan motocross memang dipenuhi dengan contoh ide kreatif yang digembar-gemborkan sebagai terobosan, akan tetapi ada kalanya beberapa ide inovatif ini perlu ditinggalkan karena beberapa alasan, dan setidaknya dari Gilera B125B Silindrika ini, saat ini kita bisa memahami kenapa sampai sekarang tidak ada lagi pabrikan roda 2 yang membuat motor balap motocross menggunakan mesin multisilinder. Oke, mungkin itu saja sedikit pembahasan kita di video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video Bang Rossi selanjutnya.